Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprija. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat program PLC Siemens S7200 untuk mengendalikan mesin assembler pada factory I/O sehingga mesin tersebut dapat bekerja secara otomatis. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sistem kendali otomatis pada mesin assembler pada factory I/O dengan menggunakan PLC Siemens S7200. Oke, kita buka saja program factory I/O-nya. Oke, nah ini kita buka ya skinnya yang mesin assemblernya. Oke, ini adalah mesin assemblernya ya. Ini panel kendalinya. Kalau kita jalankan, kita running, nah dia belum bekerja ya. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk pengendalian manual pada mesin assembler ini, sehingga kita dapat mengetahui karakteristik dari input dan outputnya. Nah, hari ini kita akan mengendalikan otomatis bagaimana sih biar dia ketika di start dia bisa langsung bergerak secara otomatis sistem ini. Oke. Nanti ketika tombol auto ditekan, ya dia akan bergerak langsung secara otomatis. Oke, saya stopkan. Kita lihat drivernya ya. Ini program yang kemarin ya di drivernya. Ini dari inputan dari moving X, ini I10.0 sampai I10.7. Kemudian I11.0 sampai I11.7 dan I12.0. Ini kan outputnya ya. Ini konfigurasinya kalau kita lihat kemarin ini modelnya PLC-nya pakai S7200. Ini alamat IP-nya. Ini adalah network adapter yang pada di komputer kita. Ini bool inputnya, ini offsetnya 10, ini count-nya ada 17. Bool outputnya ada 0, count-nya 12. Oke, sekarang kita buka program PLC Siemens-nya via portal ya. Kita buka program yang kemarin ya, program pengendalian manualnya. Nah, kita sekarang akan kita bisa tambahkan ya. Jadi dari sistem tadi kita itu menambahkan yang kemarin itu di tag-nya ya, tag pada input output di factory I/O-nya. Kita masukkan semua baik input maupun output ya. Nah, ini kita lihat sampai output. Oke. Nah, sekarang ini tag-nya semuanya sudah masuk semua. Ini alamat input di PLC yang kemarin yang manual ya. Dari I0.0 sampai I0.7. Sekarang kita buka program di blok 1 ya, FC1. Nah, ini program manual yang kemarin ya. Nah, sekarang kita buat programnya agar mesin assembler ini bisa bekerja secara otomatis. Oke, kita tambahkan dulu nih di blok title-nya, kita insert network. Nah, di sini kita tambahkan dulu aja program manual ya, auto sama manualnya. Jadi kalau tombol start pakai selector switch itu,
Kita tambahkan di sini. Ini kita pilih ya. Klik 2 kali. Kita pilih di sini, tulis start. Nah, ini startnya kita klik. Oke. Kemudian stopnya kita masukkan lagi. Kemudian ada emergency stop. Nah, kalau sudah kita masukkan tagnya semua tuh enak ya. Jadi tinggal kita ambil saja. Kemudian ada auto. Nah, kita hidupkan dibuat di lampunya ya. Ini di start light. Q1.1. Nah, kemudian kita kunci ya. Ini dari kuncinya dari start light-nya ya. Oke, kita masukkan sini. Oke. Nah, oke. Ini start stop sistemnya ya. Ya, ini yang kedua, network 2 ini pada buat jalanin lead conveyor ya. Ini kita bisa tulis di sini lead conveyor. Di komennya. Oke, nah kita tambahkan di sini nih sekarang di dibuat di autonya siapa. Jadi kalau selector switch-nya autonya ditekan sama tombol startnya, dia bisa langsung jalan conveyor-nya. Nah, di sini kita tambahkan ya. Dari tombol start ya. Kemudian dari ada di start light-nya. Ini oh ya, yang ini kita tambahkan dulu nih buat lampunya ya. Kalau misalnya lampu start light-nya nggak nyala, dia lampu stopnya hidup ya. Oke, sekarang kita tadi lanjut lagi di start light-nya. Nah, dia buat hidupin leads conveyor ya. Tapi sampai kapan dia matinya? Sampai nanti clamp leads-nya bekerja, dia akan mati. Jadi kita putusin pakai kontak NC ya. Dari clamp lead. Oke, ini tinggal kita masukin saja. Kemudian ini kita akan kunci ini. Nah, tombol startnya kita kunci ya. Ini kita kunci leads conveyor. Ini kita kunci sini. Jadi ini jalur yang pertama jalur manual, pengendalian manual, ini pengendalian otomatis. Ya. Kemudian udah leads conveyor, kita hidupin apa lagi tadi? Network 3 ini yang kemarin, base conveyor ya. Base conveyor, ini kita masukin ini, tulis ya, base conveyor. Ini kita masukkan, klik, nah di sini ya, buat jalur yang bawahnya, dari tombol start. Tulis saja start.
Ini start, kemudian start light lagi. Nah, ini juga matinya sampai kapan? Ini kalau ini base convert itu matinya sampai base claim base-nya bekerja ya. Jadi di sini kita putusin ya. Kita putusin sampai claim base-nya. Jadi kalau claim base-nya bekerja baru dia mati dulu conveyor-nya. Oke, ini masukin sini. Kemudian kita kunci juga. Sama alamat outputnya base conveyor ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kalau sudah di jalan conveyornya dua lead sama base-nya ini bendanya itu akan diklaim. Hidupnya kalau dia ketika dia sensor lead at place-nya itu on, habis itu off. Nah, pada saat off itu sinyalnya yang kita ambil. Tekniknya adalah kita pakai kita ambil dulu input di sensornya. Nah, ininya pakai negatif ya, negatif logic ya. Nah, di sini kita ambil dari lead at place-nya. Karena dia inputnya awalnya on, habis itu off. Ketika dia off, baru yang diambil sinyalnya. Makanya kita pakai negatif logic. Nah, ini kita bisa simpan saja di misalnya di M0.0 misalnya. Dan ini hidupnya dari start light ya. Jadi kalau harus hidup dari start light-nya ya. Nah, putusnya sampai kapan dia matinya claim lead ini? Sampai kena item detected-nya dia on ya. Jadi kita putusin pakai kontak NC ya. Kita tulis pakai dari item detected-nya. Oke. Nah, ini kita masukin. Nah, ini jangan lupa ketika lead at place ini pakai negatif logic, kita harus wajib nih kita pakai dikunci ya. Nah, dikunci sama outputnya nih claim lead nih. Kalau nggak dikunci, nanti sinyalnya nggak akan terlihat karena cepat sekali dia nggak akan masuk jadinya. Nah, ini kita kunci sini ya. Oke. Kalau sudah claim lead-nya bendanya sudah kita klaim jepit. Nah, sekarang yang biasanya kita jepit juga ya. Nah, sama ininya, tekniknya sama. Ini kita pasang. Oke, di claim base ini matinya sampai kapan? Nah, matinya sampai kena sensornya itu base at place ya. Jadi kalau sudah on, harus itu off ya. Kita ambil kontaknya. Ini base at place ya. Base at place. Nah, ini kita pakai yang negatif ya. Negatif logic nih ya. Karena inputannya on, habis itu off. Nah, ketika off itu ya sinyal yang kita ambil. Nah, itu makanya kita pakai negatif logic ini ya. Kita tulis saja pakai M0.1. Ini kita masukin dari start light. Oke, nah ini putusnya sampai kapan ini? Nah, ini putusnya ini claim base ini sampai sudah selesai ya. Jadi bendanya sudah diturunin tuh sama robot di claim base. Jadi kita kasih aja pakai putusinnya, kita kasih aja pakai alamat yang lain ya. Misalnya 5M5.0 misalnya. Nah, ini nanti proses akhirnya nih. Ini kita simpan di sini buat mutusin sehingga nanti bisa jalan lagi. Nah, ini kita masukin dulu. Oke. Nah, jangan lupa yang base at place-nya ini harus kita kunci ya dengan ini claim alamat outputnya claim base ini.
Kalau tidak, nanti dia tidak akan bekerja. Ya, karena sinyalnya cepat sekali ya, harus dikunci. Claim base. Kita kunci sini. Oke, nah ini sudah nih, sudah berjalan nih, nanti claim lead sama claim base sudah bekerja. Kemudian apa langkah selanjutnya? Kemudian kita akan selanjutnya benda itu akan diangkat ya. Berarti kita harus turunkan dulu nih ya. Kita harus turunkan dulu. Nah, ini turunkan kemarin ya, ini move jet ya. Ini turunkan nih. Ini robotnya turun. Nah, dia turunnya dari mana? Ketika dia sudah dijepit ya. Nah, dia sinyalnya pakai lead clamp ya. Tapi dia hanya sekali saja. Ya, jadi kita pakai positive logic itu nih. Nah, ini sinyalnya dari lead clamp ya. Lead clamp. Jadi ketika sudah benar-benar di clamp, dia kita ambil nih. Kita kasih M0.2. Ya, jadi kenapa pakai positif? Sehingga mudah sekali diambil. Ketika dia sudah bekerja, nanti dia naik lagi, dia akan lepas lagi. Ya, hanya sekali saja sinyal yang diambil. Nah, ini kemudian dari selanjutnya pakai di end-kan dengan start light-nya ya. Ya. Nah, hidupnya ini turunnya lagi dari mana ketika robot itu turun buat mengambil benda? Setelah ketika dia claim base-nya bekerja ya. Ya, jadi ada syaratnya ya, kita tulis syaratnya, kita end-kan ya. Nah, ketika claim base-nya bekerja. Kemudian baru kita hidupkan di sini. Oke. Nah, ini jangan lupa nih kita kunci alamatnya di sinyal lead clamp-nya ini ya. Kita kunci dengan outputnya yang move jet ya. Nah, move jet-nya. Oke, nah dia putusnya sampai kapan nanti nih kuncinya? Sampai kata item detected-nya dia kelepas ya. Nah, dia kelepas. Jadi kita bisa putusin langsung di sini, juga bisa kita putusin item detected-nya. Jadi kalau sudah benar-benar dilepas item detected-nya, dia baru bisa bekerja di sininya, melepas ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita grab ya, di grab ya, di grab. Nah, ini dia sinyal grabnya nih ya, jepit bendanya tuh disedot ya. Nah, di sini kita klik, kita pakai nah, sinyalnya dari mana? Ketika sinyalnya item detected-nya dia on ya. Ketika dia turun kan item detected-nya on ya. Nah, ini kita tulis nih item detected-nya ya. Kemudian dia akan grab ya bendanya. Ini berarti sini dari sama ya, pakai startlight juga. Nah, dia syaratnya dari mana dia akan di grab ya. Ketika tadi di claim base-nya ya, claim base-nya sudah harus on ya, sudah bekerja dulu ya. Claim base-nya dia bekerja baru bisa di grab. Bendanya akan diangkat ya. Ini kita masukkan. Nah, ini kemudian kita inikan saja nih. Kita kunci lagi nih item detected-nya nih. Ini grab. Oke. Kita kunci ya. Oke, setelah dia sudah naik ke atas nih, udah diangkat nih bendanya. Nah, kemudian dia akan bergerak ke kanan ya. Dia akan digerakin ke kanan nih, move ya, move X ya.
Nah, dia move X ya di sini ya. Nah, di sini kita masukkan ya. Di sini move X-nya dia jalannya dari mana? Sinyal kemarin itu dia ketika dia kan dia sudah naik naik ke atas, habis moving Z-nya on, habis itu kan off. Nah, ketika off-nya itu yang kita ambil nih. Nah, kita ambilnya sinyalnya pakai moving Z-nya nih. Ya, tapi pakainya negatif ya. Kan dia pertama dia on habis itu off. Nah, pakai negatif logic ya. Nah, ini kita ambil dari moving Z. Oke. Nah, ini kita simpan saja di M0.3 misalnya. Ini nanti kita kunci. Nah, syaratnya dari mana tadi moving X-nya? Hidup. Syaratnya tadi dari grab-nya harus hidup ya. Kemudian apalagi claim base-nya harus hidup ya. Jadi di N kan lagi ya. Claim base-nya harus hidup. Kemudian tadi start light-nya harus hidup. Ini kita masukkan. Ini kita kunci ya. Nah, selalu tadi yang negatif logic kita kunci sama alamat outputnya. Key move X ya. Kita masukkan. Oke, setelah dia nanti dia akan geser ke kanan, maka itu setelah itu kan robotnya akan diturunkan kembali ya. Ya, berarti diturunkan kembali berarti di move jet ya. Nah, dia akan robotnya akan turun kembali. Tadi ada sinyalnya di move jetnya ini. Nah, ini kita tambahkan lagi di sini sinyalnya ya. Karena kan kita nggak boleh duplikat output, nggak boleh di sini. Nah, sinyalnya di sini kita tambahkan lagi nih. Ya, syaratnya tadi dari apa dia? Nah, tambahkan. Jadi ketika move X-nya dia bekerja, berarti move X-nya ini berarti posisinya sebelah kanan ya. Sudah geser ke kanan dia, harus masih aktif dia. Nah, sama apa? Sama ketika moving X-nya dia off ya. Nah, jadi di sini pakai kontaknya NC ini. Nah, nggak boleh moving X-nya nggak boleh masuk sini. Nah, di sini kita kunci nih. Nah, ini buat turunkan lagi ya. Buat nurunkan apa robotnya turun kembali nih. Nah, turun kembali. Setelah turun kembali, ngapain dia ininya? Nah, dia akan nanti kan udah turun robotnya. Nah, baru grabnya itu dilepas ya. Nah, grabnya dilepas. Nah, kita bisa ambil berarti sinyalnya dari mana itu? Nah, kita putusin kalau di grab tadi kan ini sinyalnya ketika nah ini ketika dari claim base-nya ya. Ini claim base-nya on ya. Sini ya kalau claim base-nya kita matikan nanti kan grabnya ngelepas dia off. Kalau off grabnya dia akan ngelepas ya. Nah, di sini kita bisa masukkan nih kita bisa putuskan dari claim base-nya ini. Claim base ini tadi matinya itu claim base-nya dari sinyalnya itu ini kita pasang di nah, kita masangnya tadi kalau inputan M5.0 ini bekerja ya. Nah, dia mati claim base-nya nih. Nah, ini nih kita sekarang bikin outputnya M5.0 ini ya. Kita ke bawah. Nah, kita ambil saja di network 10 ya. Kita bikin lagi nih. Syaratnya apa tadi? Dari kalau dia moving X-nya nyala, kita pakai negatif nih. Negatif logic ya. Dari moving Z-nya nyala, jadi dari moving Z-nya ya. Jadi moving Z-nya nih bekerja ke kanan, habis itu dia on, habis itu dia pas berhenti kan kanan full, dia off. Nah, off. Nah, off-nya itu sinyal off-nya itu kita ambil. Nah, pakai negatif logic kita kunci. Nah, itu buat tadi sinyalnya buat posisi nanti grabnya itu lepas ya. Ini kita kasih aja misalnya M0.5 misalnya.
Syaratnya apa lagi deh tadi menghidupin ini? Syaratnya harus posisinya turun ya. Move Z-nya, robotnya posisinya harus turun. Berarti harus dari move Z-nya posisinya harus turun. Kemudian apa? Posisinya sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu robotnya sebelah kanan itu geser kanannya itu move X-nya harus on ya. Ya, posisinya. Jadi kita pasang kontak NC-nya. Ini move X-nya harus masuk sinyalnya. Kemudian apalagi sinyal moving X-nya nggak boleh masuk nih. Nah, ini kita pakai moving X-nya, kita kasih kontak NC. Sama satu lagi sama ada base clamp. Ya, base clamp-nya harus masuk ya. Base clamp itu kan sudah yang udah posisi di clamp ya. Nah, di sini ini kemudian kita simpan tadi di outputnya M5.0. Nah, ini sinyal yang di sini yang nanti kita buat mutusin supaya grabnya itu off ya. Kalau off kan dia ngelepas jadinya. Ini kita kunci. Kita kunci dengan M5.0 ya. M5.0. Ini sudah. Jadi ketika dia M5.0 ini outputnya bekerja, nah tadi grabnya akan melepas ya. Nah kan nanti dia kembali posisi awal semua ya. Nah kita nanti akan naikkan post race-nya, mana output post race-nya. Nah ini nih ya, kita akan naikkan ya. Tadi sinyalnya dari mana tadi post race-nya itu naiknya ketika dia moving X-nya on ya. Nah tapi moving X-nya ini pakai negatif logic ya. Ya, ini pakai negatif logic. Negatif. Nah, ini misalnya M7.0 misalnya. Ini sinyalnya tadi dari move X-nya nggak, move Z-nya nggak boleh masuk ya. Move Z-nya nggak boleh masuk, kemudian grab-nya nggak boleh masuk, kemudian base clamp-nya nggak boleh masuk, base clamp-nya masuk, sama ada juga clamp lead-nya juga, clamp lead ya, kemudian ada part living-nya ya, sensornya nantinya matinya dari part living nih ya, part living-nya. Kemudian dari start light ya, start light-nya ini harus hidup ya. Nah ini kemudian nih kita masukin di post race ini, kita masukin saja sini ya. Nah jangan lupa di sini inputan di moving X-nya ini harus dikunci ya. Nah dikunci dengan outputnya post race ya, post race base ya. Oke, ini kita masukkan. Nah, oke. Kemudian ini sudah semuanya ya. Kalau sudah semuanya, sinyal di conveyor kan sudah dia naik ke atas ya. Dan nanti akan turun lagi. Nah ini akan dijalanin lagi nih conveyor ya. Conveyor apa? Kalau sudah naik, posisi naik, nanti kan conveyornya akan jalan base conveyornya ya. Nah base conveyornya akan jalan. Nah di sini kita masuk ke base conveyor lagi. Nah ini base conveyor. Nah ini kita jalankan lagi nih base conveyor nih, sinyalnya dari mana tadi? Ya kita pasang lagi. Ini dari ketika post race-nya naik ya. Nah
Sinyalnya tadi ketika post rest base-nya sudah on ya, ini sudah on nih. Post rest base-nya dia on ya. Apa dia? Dia akan matinya sekalian aja matinya ketika post at limitnya nih. Sensor post at limitnya sudah ketika kena post at limit dia on off. Post at limit base ya. Nah, kita post at limit base ya di sini ya. Nah, oke, ini kita masukin sini ya. Oke, dia akan jalan lagi nih ya. Ya, jalan conveyor, base conveyornya akan jalan sampai kena limitnya dia on, limitnya on dia akan mati ya conveyornya. Oke, setelah dia base conveyor jalan kembali, kita akan menjalankan leads conveyor ya. Nah, di sini leads conveyornya kita jalankan ya. Kita jalankan kembali dia. Jadi jalannya sinyalnya tadi dari push race ya. Ini kontak. Ini NO-nya dari push race base-nya ya kita ambil. Oke. Ini kemudian matinya nanti ketika dia post at limit base-nya on ya. Ya, kemudian ini kita masukkan di sini ya. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita transfer dulu nih programnya ya. Kita transfer programnya ya. Nanti kan dia ketika sudah jalan kembali, dia akan nutup lagi nih base post base race-nya ya. Baru dia prosesnya ngulang lagi dia. Kita jalankan dulu ya. Kita transfer programnya, kita masuk ke Go Online. Oke, kemudian kita download ya, kita online, kita download to device. Ini versinya sudah dihidupkan ya. Nah, kita yes saja. Oke, kalau sudah ininya kita pakai monitoring ya. Nah, kita sekarang lihat ya, kita akan jalanin Factory IO-nya ya. Oke, saya share lagi ke Factory IO. Dibuka Factory IO-nya lagi di sini. Nah, ini dari drivernya kita connect dulu nih di versinya nih. Oke, dia sudah bekerja nih, dia sudah on ya. Berarti sudah komunikasi antara Factory IO dengan versi Siemens S7 1200-nya. Oke, sekarang kita balik, kita akan jalankan ya. Kita akan jalankan Factory IO-nya. Oke, ini kemudian kita tombol start ya. Tombol startnya kita tekan nih. Nah, ini ada autonya kita on kan dulu ya. Kemudian tombol startnya kita tekan. Nah, oke, dia akan bekerja nih. Tuh, bawa nih base conveyor. Ketika mencapai bed place, nanti dia akan ngeklaim ya. Klaim, nah robotnya turun ke bawah, diangkat bendanya, ya, sedot, dia geser ke kanan nih. Nah, kemudian dia akan turun ke bawah. Nah, dilepaskan ya. Nah, dia akan balik lagi ke kiri, dia akan naik. Ya, post balance-nya akan naik. Udah lewat, ya, dia akan nutup. Nah, seperti itu prosesnya akan ngulang lagi nih. Nah, oke.
Oke, kita stop ulang ya. Kita akan coba jalankan lagi ya. Kita akan coba jalankan lagi sambil melihat di program tiap portalnya. Di sini ketika ininya saya on kan di sini ya, di electric board-nya. Ini posisinya kalau saya ini posisi auto ya. Nah, saya jalankan dulu. Nah, indikatornya nyala nih ya, LED-nya saya auto ya. Ya, kemudian saya start ya. Oke, nah dia jalan ya. Nah, kita lihat di sini di tiap portalnya. Ya, ini posisi dia auto start ya, masuk nih, start LED-nya masuk. Dia conveyor jalan. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya teman-teman ya, klik tombol subscribe-nya, like dan komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.